Dan seperti yang kami sampaikan tadi bahwa topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah terkait layanan mudik gratis. Nah, mungkin di antara Anda sudah ada yang tahu ya, karena playernya sudah kita sebar kemana-mana juga terkait Landis ini ya. Ladis apa? Ladies ya, Ladies. Nah, Ladies. Jadi mungkin tapi mungkin di antara Anda ada yang masih bertanya-tanya, apa sih Ladies ini? Bahkan mungkin rute kemana saja, bagaimana caranya. Nah, kita akan membahas terkait itu di kesempatan talk show pagi hari ini. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ke apa itu Ladies, mungkin ada baiknya Pak Teddy memberikan pengantar dulu ya sebagai latar belakang kita dalam kesempatan talk show pagi hari ini. Silahkan Bapak Teddy Mulyana. Siap, terima kasih Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa LPPL Tuntung Pandang FM Tanah Laut. Hari ini kami dari Dinas Perhubungan akan memberikan terkait dengan layanan mudik gratis atau yang biasa kami sebut Ladies ya, bukan Ladies yang bukan Ladies yang perempuan, bukan Pak ya. Ini adalah layanan mudik gratis yang mana layanan ini sudah 3 tahun, ini yang tahun ketiga ya. Ya, sudah mulai dari tahun 2023. Ini dulu ala atas prakarsanya Pak Sarya Nurdin waktu beliau menjadi PLT Kepala Dinas Perhubungan waktu itu. Jadi di awal-awal kenapa kita nggak membuat suatu layanan mudik gratis waktu itu katanya beliau yang ke Benua 6. Nah, jadi waktu itu kita cuma sampai ke Kandangan ya. Ke Kandangan di tahun 2023 itu dengan kapasitas rasanya 60-an lah. 3 bis waktu itu di awal. Nah, itu pertama kali kita melaksanakan itu dan alhamdulillah masyarakat antusias. Dan ini di tahun ketiga ya, mudah-mudahan ya para pemirsa yang sudah ikut berkali-kali, mungkin sudah ada juga yang mungkin yang ketiga kalinya. Ini sudah mengikuti di tahun ini kalau tidak salah ada sekitar kurang lebih 100-an ya. 100 seat ya. Yang kita siapkan sekitar berapa Mas Andri? Memang kuota di awal sekitar itu Pak ya, kita 100 ya. Nanti di 2 hari ini kita memvalidasi para peserta yang mengikuti pendaftar ya para pendaftar ya yang selama ini, karena berdasarkan kuesioner yang kita bagi kemarin itu ada 114-an orang yang sudah mendaftar. Nah, ini kita validasi apakah keseluruhannya ini akan mengikuti atau tidak. Nanti di hari ini rasanya hari terakhir ya kita untuk melakukan validasi. Nanti juga setelah validasi ini baru kita mengetahui berapa jumlah kakak dan kemana saja rute yang paling banyak. Dan di tahun ini alhamdulillah kita sudah sampai ke Barabai. Ke Barabai Pak ya, jadi satu kabupaten lebih jauh dari tahun yang lalu. Baik, sebelum lebih jauh lagi nih Pak kita berbicara terkait layanan mudik gratis ini, saya ingin mengupas terlebih dahulu apa sih yang melatar belakangi adanya pelayanan ini. Mungkin apakah ini asal muasalnya itu selain diprakarsai oleh Pak Saryanuddin waktu beliau menjadi PLT Kepala Dinas saat itu ya, apakah memang sebelum-sebelumnya itu ada semacam permintaan masyarakat, ada mungkin kebutuhan masyarakat yang sampai kepada Dinas Perhubungan, atau mungkin memang ini adalah program suatu ya atau ada program dari daerah lain yang diadopsi di sini, atau apa nih Pak? Jadi kan tidak mungkin ya tiba-tiba saja ada muncul kita bikin Ladies yuk gitu kan. Nah, pasti ada kata orang itu apa sih yang memercik sehingga ada ide untuk menerbitkan pelayanan mudik gratis ini. Oke. Di awal waktu kita bicara terkait dengan layanan mudik gratis ini, kita juga terinspirasi dari teman-teman di Kementerian Perhubungan waktu itu yang ada layanan mudik gratisnya juga, cuma kan dari Jakarta ke daerah kota-kota di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Nah, ini juga ada yang diprakarsai. Cuma waktu itu kita baru menjalankan sebuah angkutan layanan waktu itu ya, Lakatan ya waktu itu, dan kita mempunyai armada juga. Nah, jadi selain Lakatan juga waktu itu, kenapa kita
katanya Pak Sarian, daripada nanti masyarakat itu pulang biasanya itu kan naik sepeda motor bertiga, ya bawa anak, bawa ini, belum angkutannya lagi, barang-barang bawaan betul. ya. Terus kalau misalnya naik angkutan yang yang konvensional kan biasanya berbayar dan itu kan biasanya agak mahal. Kenapa kita nggak memberikan layanan kepada masyarakat sehingga masyarakat khususnya masyarakat tanah laut ini bisa terbantu gitu loh. Itu yang melatar belakang ini di awal-awal waktu itu konsepnya di awal. Sehingga intinya kita karena sifatnya memberikan layanan, kenapa kita nggak berikan untuk kan setiap tahun sekali juga, nggak setiap hari gitu. Nah, itu baik. Nah, terkait persiapan nih Pak, terkait persiapan saat akan meluncurkan program layanan mudik gratis ini, apa saja persiapan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan, termasuk fasilitas-fasilitas, kemudian juga ketersediaan anggaran, kemudian juga mekanisme dan juga sistem yang disusun agar layanan ini bisa direalisasikan seperti apa yang diangan-angankan seperti itu. Oke, itu mungkin yang membidani aja. Yang membidani Pak ya? Pak Andri. Baik, silahkan Pak Bidan. Kita berbicara dengan Pak Bidan ya. Oke, silahkan Pak Andri. Terima kasih atas waktunya. Ulun hari ini berbicara mewakili teman-teman dari angkutan, Bu. Harusnya teman-teman dari angkutan hari ini yang hadir menyampaikan karena ini adalah salah satu inovasi dinas yang dilaksanakan dari teman-teman angkutan. Sebentar, saya mau tanya dulu, di Disub ada berapa bidang sih? Ada 2 bidang, Bu. Ada 2 bidang, jadi satu bidang. Ada di kami adalah bidang lalu lintas dan angkutan, kemudian ada lagi satu bidang prasarana dan keselamatan. Oke, jadi Pak Andri di bidang lalu lintas dan angkutan. Jadi hari ini mewakili teman-teman dari angkutan, Pak ya. Betul. Oke, silakan Pak lanjut. Oke, terkait dengan persiapan, memang ini sudah tahun ketiga kami melaksanakan, tapi harusnya kan memang tahun ketiga sudah terlatih ya. Tapi tetap ada hal-hal yang mengganjal, ada hal-hal yang harus kendala yang dilaksanakan untuk persiapan ini. Kalau dari unit, unit sudah bertambah banyak. Ada berapa unit Pak sekarang yang disiapkan? Untuk saat ini kita menyiapkan ada 4 unit, Bu. 4 unit dengan kapasitas per unitnya berapa? Masing-masing ada 18 maksimal. 18 maksimal. Oke, sudah 4 ya? Sudah 4 dan cadangan masih ada, Bu, sebenarnya terkait dengan unit. Namun kita masih berfokus pada supirnya yang memiliki SIM B2 itu masih terbatas, Bu. Jadi nanti terkait dengan supir sudah kami kondisikan seperti apa supaya perjalanan nanti lancar dan insya Allah aman, Bu. Oke. Terkait dengan ladies, ulun sampaikan bahwa di awal ladies ini ditujukan untuk warga tanah laut yang akan mudik kampung halaman sesuai dengan tujuan layanannya. Pada intinya adalah kami berharap nanti warga tanah laut yang mau mudik, terutama nanti yang berpenghasilan rendah bisa ikut mudik tanpa mengeluarkan biaya yang tidak terlalu banyak. Dan juga mudik layanan angkutan mudik gratis ini bertujuan untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas, Bu. Ya, betul. Memang sesuai dengan program pemerintah untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi menjadi kendaraan angkutan umum yang sudah kita jalankan melalui BTS Banjarbakula sampai ke terminal kita. Kemudian ada Lakatan sampai ke Kota Plehari. Ini lumayan untuk memindah paradigma penumpang dari yang tadi suka pakai roda 2 terutama ya, betul sekali, menjadi bergeser ke angkutan umum. Apalagi musim hujan, Bu. Betul. Sudah banyak nih di parkiran terminal kami ya Pak Sekdis, roda 2 yang berparkir, maupun roda 4 yang parkir yang malas nyupir, Bu. Betul. Naik mobil sampai ke Banjarmasin. Dan pergeseran ini memang
hal-hal yang memang diharapkan program pemerintah, Bu. Meskipun progresnya mungkin dari tahun ke tahun itu tidak terlalu signifikan, Pak ya, perubahannya, karena memang budaya masyarakat kita yang masih senang mungkin berkendara dengan kendaraan pribadi seperti itu. Menikmati perjalanan Menikmati mungkin. perjalanan. Tapi mungkin juga ini ada imbas yang baik ya Pak, dikarenakan oleh mungkin mahalnya harga BBM juga kan, apalagi layanan ini gratis disediakan oleh pemerintah. Nah, tadi Pak Andri sudah bercerita terkait unit, terkait supir, terkait anggaran seperti apa nih Pak? Persiapan anggaran untuk ladies ini, support dari pemerintah daerah seperti apa? Karena Ulun tahu ya dari raut wajah Pak Andri yang mungkin tadi bilang walaupun ini sudah tahun ketiga tapi tetap aja ada yang mengganjal gitu kan, dan tidak kita pungkiri terkait anggaran ini pasti menjadi sesuatu hal yang tidak terlepas dari kendala yang biasa kita hadapi. Nah, bagaimana nih Pak support terkait anggaran dari pemerintah daerah kita untuk pelayanan mudik gratis ini? Oke, terima kasih. Untuk anggaran sebenarnya support dari pemerintah cukup bagus, Bu. Anggaran sebenarnya tersedia, walaupun ternyata rincian-rincian yang di luarnya masih ada, Bu. Oke. Dan itu yang nanti akan terus dibenahi dari tahun ke tahun, Pak ya, untuk dilengkapi. Baik, satu hal tadi yang menarik bagi Ulun ketika Pak Andri bercerita terkait kita masih keterbatasan supir yang memenuhi syarat, terutama yang memiliki SIM B2 ya, yang untuk mobil jenis bus dan truk seperti itu. Nah, selama ini supirnya dari mana nih Pak? Dari teman-teman di Disub juga seperti itu? Jadi untuk kami di bidang lalu lintas dan angkutan, kita kan ada layanan lakatan dan langkar. Nah, layanan keduanya tersebut hanya memiliki 6 supir, Bu. Jadi 3 di lakatan dan 3 di langkar. Ini semua gantian. Jadi ketika nanti 6 unit yang berangkat, kita harus mencarikan 6 supir penggantinya nanti, Bu. Oke. Tapi mungkin kalau untuk langkar mungkin enggak Pak ya, karena kan libur ya. Langkar alhamdulillah libur. Cuman kan kita ada tetap layanan angkutan tanah laut lakatan yang tetap harus jalan selama mudik libur lebaran ini. Selama mudik libur lebaran ya. Nah, untuk ladies ini kan rutenya keluar dari Kabupaten Tanah Laut ya Pak Andrea, terutama ke daerah hulu sungai nih. Nah, di setiap kabupaten itu apakah ada terminal-terminal persinggahannya itu di mana saja untuk titik-titik persinggahannya? Apakah satu kabupaten itu satu persinggahan saja, misalnya seperti di Tapin, satu terminal di Tapin saja, kemudian juga nanti sampai ke Barabai gitu titik-titik persinggahannya? Karena kita tahu karena kebanyakan masyarakat kita ini kan mungkin balik ke Barabai daerahnya beda-beda, maunya mampir di yang dekat sini aja Pak, udah dekat di rumah saya, seperti itu. Apakah seperti itu? Karena seperti yang kita tahu kan untuk lakatan sendiri kita menyediakan titik-titik tertentu untuk penjemputan dan juga penurunan penumpang. Nah, untuk ladies ini sendiri seperti apa? Terkait dengan titik turun ya, turun. Di rencana awal untuk di rantau kita menetapkan sebenarnya di terminal rantau, Bu. Terminal Tapin. Satu tempat persinggahan saja, Pak. Cuman karena rantau itu panjang di Binuang. Di Binuang itu banyak yang minta turun di Masjid Al-Hijriyah apa saya lupa. Yang tepat di pinggir jalan, Bu. Oh iya. Jadi kalau memang lokasinya masih di pinggir jalan, kami bersedia menurunkan. Dan kebetulan untuk di Binuang itu salah satu titik poin kami untuk kumpul kembali. Jadi semua kumpul dulu di situ. Mau istirahat sebentar, mau ke WC dan lain-lain, baru nanti naik lagi. Kebetulan ada di situ. Kemudian kalau tadi perjalanannya cukup jauh ya kalau yang mau sampai ke Barabai ya, paling kita mampir dulu. Betul. Ya kan, minum-minum dulu mungkin Pak ya. Ngopi dulu. Ngopi dulu bagi yang tidak puasa ya. Yang bagi puasa mungkin mau pipis dulu, mau ke toilet dulu gitu. Kemudian kalau di Kandangan langsung ke terminal Kandangannya, dan kalau yang di Barabai kita nanti di Gedung Murakata, Bu. Memang rencananya mau sampai ke terminal, cuman terminalnya kecil dan memang warga disarankan untuk ke Gedung Murakata. Dan alhamdulillah beberapa kali kita kegiatan support dari kabupaten yang dikunjungi bagus, Bu.
Oke. Support- Seperti apa seperti Pak bagus. mereka di sana Jadi, menerima kedatangan ladies ini? Iya. Contohnya di rantau, kalau di rantau kita selalu disambut sama teman-teman di sub sana, karena kan kantornya dekat Bu. Nah, penumpang yang datang sana beberapa kali tujuan rumahnya tuh jauh Bu. Jadi teman-teman dari di sub sana yang membantu kalau mau Memfasilitasi nggih. sampai ke desa mereka seperti itu. Ada yang ke titik ojeknya yang paling dekat, atau memang kalau masih mungkin kan diantar sampai ke rumah. Hal itu sama dengan di Kandangan. Kandangan alhamdulillah di terminalnya deket banget sama kota Bu. Ya, Jadi Kandangan memang enak ya. di tengah ya. Kemudian untuk di Barabai, kita memang dari sana disarankan untuk langsung ke Gedung Merakata. Kami dibantu juga dengan kamar Bu. Jadi bisa istirahat sebelum perjalanan balik kembali. Oke, berarti kalau pulangnya kosong dong Pak ya? Beberapa kejadian pulangnya ada yang nebeng Bu dari Ada yang sana. nebeng Nggih, juga. warga Barabai, warga Tanah Laut yang tinggal di Barabai mau balik ke sini. Oh, mau balik ke sini. Berarti dari Barabai tidak ada layanan untuk pulang kampung ya bagi Iya. ladies ini, mungkin di Tanah Laut aja nih yang punya. Tahu ada mungkin informasi Pak di kabupaten lain ada yang memberikan beberapa tahun layanan seperti ini juga. Kemarin kan Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan ada. Kemarin juga teman-teman dari Kandangan ada menyelenggarakan sampai ke sini Bu. Nggih, ada juga. Oke, jadi dari Cuman tanggalnya mungkin selisih iya. supaya maksimal mungkin lah. Tapi infonya April untuk di sub sini April ya. Katanya ada informasi itu harus balik ke sini lagi. Tanggal 6 April. Tanggal 6 April. 6 April. Dari Kandangan, dari Barabai ke Kabupaten Betul. Tanah Laut lagi, balik seperti itu. Kita jemput. Kita jemput ya untuk pulangnya. Apakah Enak, ada benar. nih? Oke, apakah ada nih Pak rencana ke depan melihat fenomena seperti ini udah di tahun ketiga nih ya? Apakah ada rencana ke depan untuk kita join dengan kabupaten di daerah hulu sungai seperti itu? Yuk gantian yuk gitu kan. Hari ini aku giliran kami nih yang antar ke sana, giliran kalian yang balik ke sini gitu. Jadi kayak sehingga kan kalau dikerjakan oleh berdua, Pak, ini pemikiran saya ya. Itu kita bisa agak lebih ringan seperti itu. Ada nggak kira-kira ke depannya terpikirkan untuk bisa saling saling mendukung gitu antara kabupaten yang dituju dan juga mereka yang akan ke sini begitu. Kalau sinergitas sebenarnya sudah terjalin Bu ya. Karena itu tadi layanan kami di sana untuk yang tanggal 6 atau yang tanggal 26 itu disosialisasikan sama teman-teman di sana. Jadi ya itu tadi kalau yang tanggal 26 itu ada yang mau nebeng pulang ke Plehari itu masih bisa. Oke. Jadi ibaratnya kalau memang sinergitas kita jalan bareng boleh banget Bu. Boleh banget Pak Boleh ya. banget. Karena itu akan sangat meringankan sekali mungkin Betul. bagi kita. Apalagi nanti kalau bisa jalan dua Bu, yang diuntungkan kan malah masyarakat. Betul. Kuota yang akan tersedia malah makin banyak. Makin banyak. Dan pilihan waktu keberangkatan itu makin banyak Oke. akhirnya. Ini satu kali jalan aja gitu Pak? Atau ada beberapa hari kan kadang-kadang orang ada yang pengen tanggal sekian mudiknya, ada yang pengen tanggal sekian gitu. Ini sekali rute aja ya, sekali rute keberangkatan. Alhamdulillah Pak Seknis ya, karena keterbatasan SDM dan anggaran kita hanya bisa menyalakan 2 perjalanan ini aja Bu. Jadi satu kali berangkat dan 1 kali penjemputan. Ya, oke, 1 kali arus mudik dan 1 kali arus balik Arus seperti balik, itu betul. ya. Tadi ada Pak Andri menyinggung terkait diperuntukkan terutama untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah nih. Nah, kayaknya sulit deh Pak ya kita untuk memilah-milih hal ini ya, karena sulit. iya, karena kan yang namanya masyarakat kita wajib untuk memberikan pelayanan. Betul. Ya. Kadang juga ada yang seperti Pak Andri bilang tadi, roda 4 juga ada yang parkir tuh ternyata di terminal kita ya. Mereka ingin naik angkutan umum saja. Betul. Nih seperti apa nih Pak menghadapi fenomena seperti ini? Apakah ada skala prioritas yang kita utamakan terlebih dahulu dalam proses verifikasinya untuk meloloskan yang udah daftar nih, siapa aja nih yang lolos untuk bisa diantar pulang? Atau mungkin ya udah deh kita kalau memang masih cukup aja mobilnya, kalau memang masih mampu aja kita untuk memberikan pelayanan, ya udah deh muat aja semua gitu. Gimana nih Pak? Jadi memang kita sudah membuka pendaftaran kan dari tanggal 11 sampai tanggal 14 Maret kemarin. Terakhir ada 114 pendaftar yang sudah tercatat di sistem. Sebenarnya itu melebihi kuota yang kami siapkan Bu. Kami menyiapkan sebenarnya sekitar 76 penumpang aja. Sekarang Jadi, yang daftar udah 114 ya?
Ada juga yang daftar di luar daripada aplikasi, Mbak. Jadi Iya, datang ke kantor. betul. Offline ya. Ya. Offline. Jadi kuncinya itu ada di daftar ulang. Daftar ulang kemarin kan tanggal 19 kemarin sudah kita laksanakan daftar ulang. Yang belum tahu kita telponi satu-satu, Bu. Nah, jadi disitulah nanti filternya. Jadi yang sudah daftar di sistem maksud di Google Form-nya itu kita prioritaskan. Namun nanti ketika yang daftar ulang itu biasanya ada, Bu, kami kemarin nggak bisa daftar. Oh ya. Keluarga kami ini anak kami begini. Itu kita bisa lihat, Bu, sebenarnya kerjaannya bagaimana, penampilan seperti apa. Terputus, baik. Tadi ada yang sempat bergabung. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami berpartisipasi, silahkan Anda menghubungi nomor kami di 0811501304. Sudah ada penelpon kita ya di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Arma, Mbak Oh, Eta. Bu Arma. Iya, benar. Ini mungkin lagi puasa nih, Bu. Jadi kupingnya agak-agak kurang dengan suara Bu Arma. Baik, silakan Bu Arma. Ada hal yang ingin ditanyakan terkait layanan mudik gratis ini? Silakan. Alhamdulillah, Bu Arma ini pelanggan Lakatan dan Banjarbakula sekarang ini aja. Oke, rutenya kemana nih Bu Setiap Arma? hari tanpa ada Lakatan, pokoknya setiap harinya Lakatan. Dulunya kan ke Bati-Bati Lakatan, sekarang ada Banjarbakula. Yang ulun takonkannya ndak dua, Mbak Eta lah. Ya. Ada yang ada bapak-bapak itu. Salam sehat aja tuh semuanya. Oke, salam sehat kembali Bu Terima Arma. kasih. Semoga sehat juga Ibu. Tuh, kemarin nggak tahu sama bapak siapa yang ada di sini, mungkin sudah pernah tahu dengan Bu Arma kalau semuanya di semua diskup yang ada di Pelari. Iya. Oke, pertanyaannya Bu? Yang lu tanyakan itu ke Lakatan ini kan cuma pagi sama sore aja tuh. Kalau kadang-kadang ibu-ibu yang ada tuh, Bu, kenapa kok siang nggak ada? Loh, Bu, siang kok nggak ada? Gitu kan. Kalau siang memang nggak ada, ya adanya pagi, tak bilang gitu, sama sore. Jadi kebingungan, ya alhamdulillah ojeknya ada gitu kan. Padahal beliau bilang kalau ada Lakatan kan siang nyaman. Kan kayak itu, Bu. Iya, Kalau ke Pelahari atau ke mana itu katanya mahal banget ya namanya. Kalau naik ojek ya? Tadi kan orang yang agak rendah, pendapatan rendah gitu kan. Oke. Dan lagi yang di mudik gratis. Seandainya kita nggak daftar, terus tahu-taunya kita kejutan mau ke sana tanpa daftar, kalau masih ada bisakah ikutnya gitu loh. Oke. Kemarin keponakan kayak itu, tapi kan daftar ya ke ulun nih ya, kada ulun umpat. Itu mau pulang ke Berabai. Mungkin itu aja Bu yang Lakatan juga itu aja. Baik salah. Oke, Bu Arma. Salam sehat Mas Iwan, bapak-bapak yang ada di situ. Baik, terima kasih Bu Arma. Salam semuanya, semua yang di Bishop, yang sopir Lakatan semuanya, abang-abang semua. Sehat-sehat buat kita semua ya. Makasih banyak Mbak Eta. Sama-sama. Bapak-bapak. Oke, terima kasih kembali Bu Arma. Mungkin bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditanggapi nih Pak Dedi atau Pak Adri nih. Yang pertama katanya kenapa Lakatan itu cuma pagi sama sore, Pak? Kenapa siang nggak ada? Saya kan mau siang nih jalannya nih, gitu kan? Ya, itu jadi salah satu kendala yang pertama yang mungkin tadi disebutkan juga sama Pak Andri bahwa kami ini satu kekurangan supir. Jadi supir Lakatan ini kan ada 3 dan itu bekerjanya Senin sampai Minggu. Senin sampai Senin lagi gitu Pak ya. Sampai Senin lagi. Jadi mereka itu kan shift-shiftan dan kondisi kita ketika mau menambah supir permasalahannya kan pemerintahan daerah kan untuk saat ini kan tidak diperkenankan lagi untuk mengangkat. Betul. Nah itu menjadi kendala utama. Jadi mungkin nanti ke depannya apakah nanti melalui sistem outsourcing nanti atau seperti apa, ini masih kita carikan solusinya dulu. Jadi untuk saat ini cuma 2 itu saja. Memang kemarin siang kita sempat ngomong-ngomong juga sama ibu-ibu dan warga yang lain yang waktu itu juga menanyakan, Pak, kenapa sih tidak ada Lakatan di siang hari? Itu tadi karena kondisinya. Betul. Kalau unit, alhamdulillah kami banyak karena juga nih ada tambahan satu lagi hadiah dari kemiran kami dapat juara 1 untuk Wahana Tata Nugraha. Jadi dapat hadiah 1 buah unit
Unit bus lagi ya? Dari kementerian, ya, alhamdulillah. Nah, unit bertambah, cuma supirnya. Supirnya yang belum ada. Betul, Uang untuk BBM-nya juga cukup sebenarnya Pak ya. Dicukup-cukupin tuh. Dicukup-cukupin, pokoknya untuk masyarakat cukup terus. Cuman kalau kayak orangnya itu nggak bisa didobel-dobel ya. Dan Jadi orang ini kan juga tidak tidak spesialis supir semua. Jadi tidak bukan yang hanya misalnya nyetir pakai SIM A aja nggak bisa. Jadi harus memang dia harus bisa menggunakan itu, karena yang kita utamakan adalah keselamatan warga di dalam berkendara untuk di Lakatan tersebut. Jadi mudah-mudahan nanti kita nanti juga minta mohon arahan dari Pak Bupati nanti terkait dengan kondisi seperti ini, apakah diperbolehkan untuk menambah supir, baik itu melalui outsourcing atau seperti apa, nanti kita koordinasikan, dan mudah-mudahan saya yakin mungkin Pak Bupati juga akan mendukung terkait dengan ini, karena juga untuk kebaikan warga Tanah Laut juga. Betul, karena ini terkait dengan pelayanan langsung yang akan kita berikan kepada masyarakat ya. Tapi fenomena kekurangan tenaga ini tidak hanya terjadi di tempat kita, saya rasa di seluruh Indonesia, karena memang ada kebijakan pemerintah yang melarang atau tidak boleh lagi ada rekrutmen untuk terutama untuk pegawai honorer ataupun juga pegawai kontrak daerah seperti itu ya. Oke, pertanyaan kedua tadi nih, nggak daftar nih Pak. Tadi pas orang daftar, kemudian daftar ulang lagi gitu kan. Udah nih, nah ternyata tiba-tiba aja mau pulang gitu kan. Gimana nih, boleh nggak nih ikut nih, muat nggak masih gitu kan. Gimana nih Pak Andri? Oke, ini banyak terjadi Bu. Jadi sebenarnya saya bisa jawab bahwa kalau memang mau ikut, dicoba dulu datang ke kantor kami untuk mendaftar. Tapi sayangnya Bu, ini sudah finalisasi hari ini. Udah selesai pendaftarannya. Ya, jadi sebenarnya kayak kemarin ada juga yang datang langsung. Kita jadikan daftar tunggu dulu, cadangan. Kita mengutamakan yang sudah daftar. Kalau nanti sudah ada konfirmasi batal dari yang bersangkutan ataupun dihubungi berkali-kali tidak masuk, itu nanti kami gugurkan. Karena memang tren dari 3 tahun ini jumlah pendaftar dan jumlah yang daftar ulang itu pasti mengalami penurunan, sekitar 10-20% pasti. Jadi kuota itu dinamis. Jadi kalau memang peserta cadangan banyak, kemarin ada sampai 10 orang Bu yang di luar pendaftaran, alhamdulillah bisa kita akomodir Bu. Untuk menggantikan yang batal-batal. Yang batal. Nah, masalahnya gini nih Pak Andri, kan tadi Pak Andri bilang untuk pendaftarannya hari ini udah selesai. Iya, betul. Gitu. Sayangnya. Nah, tiba-tiba aja mungkin nanti ya deket-deket waktunya berangkat gitu kan, berubah pikiran atau mungkin ada hal-hal yang memaksa dia ingin buru-buru cepat pulang kampung ke arah sana, terus datang ke Dishub nih, Pak Andri saya udah tahu nih tutup nih layanannya, udah tah, tapi saya tetap pengen ikut pulang, gimana nih? Boleh nggak kalau yang seperti itu kira-kira? Kita coba dulu Bu. Coba dulu ya, atau kita lihat kondisi dulu. Kalau memang masih memungkinkan untuk bisa difasilitasi, maka akan difasilitasi seperti itu. Tapi harus datang Pak ya, jangan tiba-tiba nanti ada di terminal terus ikut naik gitu kan ya, harus terdaftar seperti nanti itu. Naik BTS aja itu Bu. Ada karcis nanti. Oh ada karcis, oke. Karcis itu diserahkan pada saat daftar ulang. Oke. Jadi kalaupun misalnya tiba-tiba aja pengen ikut terus ada nanti di terminal tapi nggak ada karcis, tetap nggak bisa masuk Pak ya? Betul. Nggak bisa masuk. Tuh fungsinya karcis buat apa tuh Pak? Buat penanda kami, juga buat penanda peserta juga pengingat Bu. Karena itu di tiket nanti ada penanda pulang pergi. Jadi ada beberapa yang berangkat aja tapi nggak ikut pulang, ada yang ikut PP juga, dan ada juga yang pulangnya aja ikut. Pulangnya saja ikut, oke. Nah terkait karcis ini tadi Pak ya, setahu saya itu adalah sesuatu lembaran yang memang sah dan menandakan bahwa kita memiliki hak atas pelayanan yang diberikan seperti itu. Nah saya ingin tanya Pak, di karcis yang mereka pegang, apakah di situ juga termasuk ada asuransi keselamatan berkendara? Belum ada. Bagi penumpang? Belum ada. Belum ya? Kita belum sampai ke situ untuk asuransi. Okay. Memang
ada arah ke sana untuk bekerja sama dengan asuransi atau jasa raharja. Kemarin tidak terbatas untuk ladies saja, kita kepikiran sampai lakatan juga kemarin. Cuman masih proses lah, Bu. Masih proses. Memang arah ke sana sudah ada. Tinggal nanti sistem dan mekanismenya seperti apa ya Pak Sekris. Karena kan posisinya ini kan masih gratisan semua. Free. Kalau misalnya nanti apakah itu juga bisa diperkenankan kalau misalnya kita membayar asuransinya ibaratnya tanpa ada retribusi yang harus dibayar oleh penumpang seperti itu. Seandainya kalau misalnya ada retribusi yang dibayar, mungkin nanti dari retribusi itu bisa kita bayarkan untuk ke asuransi misalnya kan. Cuma saat ini kan kita masih belum ada retribusi, semua masih gratis. Jadi makanya itulah kami lebih selektif dalam memilih supir. Makanya nanti ketika waktu pelaksanaan kami sudah kerjasama juga nanti dengan Dinas Kesehatan terkait nanti untuk melakukan pengecekan kesehatan baik supir maupun penumpang. Jadi pas hari H nanti di tanggal 26 juga nanti ada dari Dinas Kesehatan yang ikut bergabung dengan kami untuk melakukan tes kesehatan secara gratis juga. Sebelum berangkat berarti Pak? Berarti sebelum naik ke atas bis itu dicek dulu ya? Bagi yang mau, Bu. Bagi yang mau gitu. Kalau yang nggak mau Pak ternyata punya keluhan, kadang-kadang masyarakat suka gitu deh, aku nggak mau diperiksa, ntar kalau ketahuan sakit nggak boleh masuk lagi gitu. Gimana nih? Karena nanti kan juga berpengaruh terhadap mereka saat di perjalanan ya. Ini perjalanan kan cukup jauh daerah hulu sungai kayak gitu. Jadi dianjurkan mungkin nih Pak. Betul, dianjurkan. Dihimbau ya Pak ya. Untuk ibaratnya melakukan tes kesehatan kan gratis juga untuk dari ini supaya nanti kita juga bisa memastikan bahwa penumpang maupun supir itu dalam kondisi sehat. Dan juga biasanya untuk unit-unit yang akan melakukan perjalanan jauh ini juga sudah kita lakukan pengujian kendaraan yang di unit pengujian kendaraan bermotor ya di kami juga. Jadi bukan cuma kesehatan manusianya, tetapi kesehatan busnya juga dicek ya Pak ya. Jadi layak jalannya untuk bis tersebut, layak jalan apa enggak. Jadi kalau misalnya layak baru kita perkenankan. Oke, jadi memang kita sudah mempersiapkan semaksimal mungkin Pak ya, meskipun dalam setiap realisasinya kadang-kala itu ada hal-hal yang tidak terduga yang di luar dari kendali kita yang terjadi, dan itu memang sudah kita persiapkan untuk mengantisipasinya. Nah, jadi dalam kesempatan ini juga kami menghimbau ya kepada masyarakat nih, terutama terkait pemeriksaan kesehatan tadi sebelum berangkat, terutama untuk penumpang nih. Kalau supir kan itu pasti udah wajib dari Dinas Perhubungan, nggak boleh nggak diperiksa kesehatannya. Nah, untuk penumpang tadi kadang-kadang ada yang mau, kadang-kadang ada yang enggak ya. Jadi dalam kesempatan ini kita menghimbau nih buat para penumpang, jangan sampai nggak diperiksa kesehatannya, karena kan pertama itu untuk kenyamanan dan keamanan Anda juga saat di perjalanan. Kemudian yang kedua, ketika Anda memiliki masalah kesehatan tapi Anda tetap pengen mudik gitu kan, mungkin ada langkah antisipasi yang akan dilakukan oleh petugas kesehatan kita agar pada saat perjalanan itu masalah kesehatan Anda itu nanti bisa teratasi. Misalnya nih, ada masyarakat kita yang ini banyak nih Pak ya, yang nggak tahan naik mobil gitu. Betul. Baru naik ke dalam mobilnya aja udah pusing, udah mual gitu kan. Tapi tetap pengen mudik, gimana nih? Nah, kalau seperti itu kan paling tidak nanti oleh petugas kesehatan tuh udah dikasih obat seperti itu supaya tidak mabuk di perjalanan gitu. Karena kalau mabuk di perjalanan juga kasihan penumpang yang lain, nanti akan mengganggu ya. Jadi mohon kesadarannya nih buat Bapak Ibu yang mau mudik nanti, apalagi menggunakan layanan angkutan umum ya, supaya kita sama-sama nyaman. Nih kalau memang ada fasilitas pelayanan kesehatan gratis nih, dimanfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Kan gratis juga gitu. Coba kalau cek sendiri keluar duit lagi tuh ya, cek kolesterol 25.000 ya kan. Nah, mendingan beli bingka deh 25.000 gitu ya. Ini kan pelayanan kesehatannya gratis. Nah, oke. Apalagi ya yang ingin kita bahas ini, karena memang hal ini merupakan satu hal yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat kita. Oh iya Pak, saya mau tanya nih, ada kemarin juga yang bertanya ke kami gitu ya, untuk rute Lakatan sekarang nih Pak, rute Lakatan sekarang nih kemana aja nih? Karena ada yang belum tahu, kemarin kan katanya Lakatan ke Bati-Bati, nah sekarang Lakatan kemana aja sih gitu? Ada nggak sih Lakatan dari Plehari aja ke Terminal Ambungan gitu? Ada yang nanya sampai seperti itu. Nah jadi saya pikir kan Terminal Ambungan deket ya Bu ya, udah deh ke sana aja deh, nggak usah pakai
angkutan Lakatan saya bilang. Nah mungkin ini juga perlu kita informasikan kepada masyarakat kita. Untuk rute Lakatan sekarang ini kemana saja jurusannya? Oke, untuk Lakatan sejak September kemarin kan ada rerouting BTS Banjarbakula sampai ke terminal Ambungan kita, Terminal Haji Sumarsono. Kita memecah trayek Lakatan kita. Dari tadinya cuma satu, dari Bati-Bati sampai ke terminal Tanah Abang. Karena kita sudah memaksimalkan terminal Sumarsono PA dan persiapan untuk melepaskan terminal Tanah Abang. Ini izin informasi bahwa terminal Tanah Abang sudah tidak beroperasi lagi. Sudah kemarin. Jadi ada 2 trayek yang dilayani oleh Lakatan. Yang pertama itu dari terminal Sumarsono kemudian lewat Jalan KH Mansur, lewat Asyairani sampai ke Rumah Sakit Haji Bu Yasin yang baru. Singgah di situ, kemudian keluar lewat Parit, kemudian ada titik kumpulnya adalah di Plaza Bajuin. Shelter Plaza Bajuin. Untuk sementara kami menentukan shelternya di situ, Bu. Ini rutenya sampai ke Rumah Sakit Haji Bu Yasin yang baru ya. Kemudian balik lagi melewati untuk arah balik ke terminal melewati Jalan Muslimin. Depan kuburan. Kemudian trayek yang kedua itu startnya dari shelter Bajuin. Jadi shelter Bajuin nanti lewat Jalan Haji Bu Yasin, Rumah Sakit Lama, kemudian KH Mansur sampai ke terminal. Nah, nanti baliknya lewat Jalan Ayani, Bu. Lewat Jalan Muslimin. Jadi itu di dalam kota saja ya rutenya ya? Rute 2 itu dalam kota. Ini kemungkinan entah tahun ini kita akan mererouting salah satu trayek, Bu. Mungkin trayek yang kedua kita akan putarkan ke Datu Daim. Ada mutar lewat Datu Daim, kalau enggak lewat Jalan Pangeran Antasari atau lewat Jalan Gembira, Bu. Nanti mutar di situ dulu, baru nanti masuk ke shelter Bajuin. Berarti rutenya ini masih di dalam kota, Pak ya? Betul. Belum ada yang keluar kecamatan? Kita berharap nanti begitu, Bu. Kedepannya. Ada yang nanya nih, sampai Kintab nggak, Pak, katanya? Ada ini nggak yang sampai ke daerah Kintab, kecamatan Kintab gitu? Ada apa angkutan nggak yang ke arah sana? Jadi untuk saat ini itu masuk pengembangan. Jadi mimpi kami bahwa 11 kecamatan di Kabupaten Tanah Lot ini terhubung. Jadi ada 11 kecamatan. Untuk saat ini ulun list kalau Bati-Bati Tambang Ulang itu sudah terhandle oleh BTS Banjarbakula untuk Keplehari. Bumi Makmur belum ada, Kurau belum ada. Nah, untuk Takisung kita kemarin ada angkutan perintis Damri. Damri. Itu gratis, Pak, atau bertarif? 15.000 berbayar ya? Karena dia penunjukan ke BUMN kan, Damri. Jauh dekat 15.000, Bu. Memang jangan disamakan dengan Lakatan. Jauh dekat masih gratis. Panyipatan belum ada. Ada yang Batakan Baru. Batakan Baru. Walaupun ini keduanya semua angkutan perintis cuma satu trip, Bu. Itu sayangnya. Satu kali pulang pergi. Kemudian Bajuin kosong, masih dekat juga. Untuk Batu Ampar dan Jorong ini Damri Perintis yang Jorong itu melewati Damit. Jadi masih bisa tersedia. Nah, untuk Kintab memang masih belum sampai ke sana, Pak ya. Jadi yang melewati adalah angkutan lintas kabupaten. Banjarmasin ke Samarinda misalnya yang lewat sana. Jadi yang disediakan itu untuk layanan mudik gratis ini masih mudik yang ke luar kabupaten ya, Pak ya. Kalau yang keluar kecamatan dalam kabupaten belum, Pak ya. Ya, sayang Bu, kalau untuk yang dekat-dekat kita akomodir dengan unit kita yang ada, nanti akan pemborosan biaya. Beda ceritanya kalau yang misalnya ke Tanjung kan, atau ke Barabai, itu sampai ke sini uang yang dikeluarkan itu bisa
sekitar 300 ribuan Bu, Iya, satu orang. betul. Bayangkan satu keluarga yang 4 orang, sudah berapa duit mereka. Betul. Dan untuk menyiasatan ini beberapa kali terjadi bahwa yang satu keluarga dia misalnya 4 orang, yang ikut ke ladies ini cuman 3 Bu. Jadi bapaknya pakai kendaraan, bawa tas sampai ke Barabai. Seperti itu. Karena Jadi mungkin di sana mereka juga perlu alat transportasi ya, betul. sehingga Dan dibawa. juga kan ini lebih aman gitu loh. Iya. Nggak hujan, aman bawa anak. Dan bagi yang naik sepeda motor juga tidak overload, Pak ya. Betul, Tidak betul. overload. Jadi memang satu sepeda motor satu pengendara Betul. seperti itu. Walaupun bawa ada tas bawaan kan, tapi insya Allah aman. Masih masih cukup lah Masih cukup. diakomodir oleh sebuah sepeda motor seperti itu. Oke, rekan dengar Tuntung Pandang FM ya, tentunya pelayanan Landis ini merupakan satu hal yang merupakan bukti kepedulian dari pemerintah daerah kita terhadap masyarakat kita, terutama terhadap keselamatan kita semua. Karena yang diutamakan dalam sebuah berkendara adalah terkait keselamatan, seperti yang disampaikan Pak Andri tadi. Naik bus itu aman, enak, kemudian juga nggak hujan, nggak panas Pak ya, nggak capek, bisa sambil tidur ya kan. Karena kalau naik sepeda motor nggak mungkin sambil tidur. Karena apalagi kalau yang bawa anak kecil gitu. Jadi benar-benar ini pelayanan dimaksimalkan. Satu hal lagi nih Pak, ada indikasi ke arah sana nggak? Karena pelayanan pendaftarannya ini kan via online nih Pak. Bagaimana sosialisasi dari Dishub sendiri kepada masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini? Karena kita tahu meskipun sekarang ini udah era digitalisasi, masyarakat kita ini masih belum terlalu melek dengan hal-hal yang seperti itu. Ya seperti Pak Andri tadi bilang, ada yang tiba-tiba datang aja gitu. Padahal kita udah sebar nih layanannya, daftarnya lewat online-nya lewat sini, dari rumah bisa daftar gitu kan. Nah, langkah-langkah sosialisasi atau langkah-langkah penyebar luasan informasi yang dilakukan oleh Dishub sendiri terkait pelayanan ini seperti apa? Terkait dengan sosialisasi saat ini kita melalui medsos, medsos Instagram, Radio Tuntung Pandang juga Pak. Suara saya kemarin itu Pak iklannya. Alhamdulillah. Juga melalui Japri, misalnya grup-grup WA. Betul. Kita sebarkan dengan harapan ini menjangkau pada yang bersangkutan. Memang saya merasa ini masih kurang, apakah nanti ada mekanisme lagi kah? Sebelum itu seharusnya sebelum pelaksanaan pendaftaran itu kemarin kita kesini duluan Pak Teddy ya. Ya betul. Kita menyampaikan. Nanti tahun depan kita minta jadwal lebih dulu lah daripada bulan. Oke, iya. Masyarakat lebih tahu duluan gitu. Jadwal-jadwalnya. Oke. Bagaimana dengan barang bawaan Pak? Ya mungkin melebihi dari bawaan penumpang banyak mungkin. Apakah penambahan armada atau bagaimana? Iya. Kapasitas bagasi. Kapasitas bagasi betul. itu seperti apa? Di pengumuman dan tiket kita menyampaikan bahwa bagasi yang dibawa jangan lebih daripada 1 tas. Cuman kayak naik pesawat juga Pak ya, nggak boleh lebih dari 7 kilo ya. Iya. Berat. Jadi kita menyediakan 2 unit sebenarnya, 1 unit Luxio yang insya Allah nggak kehujanan barang. Kita beri tanda bagasi kayak di pesawat juga Bu. Kita beri tanda bagasi juga. Kemudian kita tandai, kita kelompokkan ini yang turun di mana supaya gampang. Terus 1 unit lagi kita punya double kabin. Kita bisa muat di belakang, kita tutup terpal, insya Allah aman. Artinya ada armada bawaan. Ada armada khusus buat barang ya. Harus ada armada pendamping supaya nanti penumpang yang di dalam armada bis itu enak, nggak sesek gitu loh. Nah, mantap. Gitu. Oke, jadi untuk barang bawaan itu khusus mobilnya, nggak dijadikan satu di dalam mobil angkutan tadi ya, meskipun di dalam bus tersebut juga tersedia ruang bagasi biasanya, tapi kecil kadang-kadang ya. Oke, jadi untuk barang bawaan aman Pak ya, jangan khawatir, aman. Ini nambah SDM lagi Mas. Supirnya aman Pak? Kita pendamping nggak perlu SDM yang terlalu karena mobilnya kan SIM Luxio kan cukup. Aman. Baik. Untuk SIM A banyak kita. Untuk SIM A banyak yang cuman untuk yang armada bus memang itu yang sangat terbatas sekali, susah sekali. Semua bisa nyupir Bu. Ya betul. Cuman karena kita dinas perhubungan, kita harus mencontohkan mana yang benar Bu. Betul. Sesuai dengan spesifikasinya Pak ya. Oke, jadi nggak sembarangan nih yang
bisa bawa bus, saya juga bisa sebenarnya nyupir gitu kan. Tapi nyupir mobil kecil aja gitu. Kalau nyupir bus, truk atau mobil-mobil yang penumpang banyak kan ini, kita bawa nyawa manusia, Bu. Betul, dan itu memerlukan keahlian khusus Pak ya, nggak sekedar kita putar setir, injek gas, injek rem, pindah porsnaling gitu ya. Kalau mau tahu gimana rasanya bawa mobil bus, coba deh nanti ya. Oke, dan rekan dengar Tuntung Pandang FM, bagi Anda yang mungkin sudah mendaftar dan belum mendaftar ulang, hari ini masih ada kesempatan sampai jam berapa Pak Andri untuk daftar ulang? Sebenarnya sudah tutup, Bu. Oh, sudah tutup? Sebenarnya sudah tutup. Kita finalisasi, kita kemarin sudah menutup pendaftaran. Hari ini yang sudah daftar ulang tadi barusan sebelum kita masuk, sudah teman-teman laporan bahwa total keseluruhannya ada 65 orang. 65 orang. Kuota yang disediakan? Sebenarnya bisa, Bu. Sebenarnya ya, Pak Teddy. Cuman balik lagi kita keterjadian supir dan tadi dapat kabar supir kami kebetulan ada yang kakinya terluka. Kami khawatir ketika nanti untuk digunakan jarak jauh agak bahaya, Bu. Betul. Jadi, apalagi kaki ini ngecek gas ngecek rem ya. Betul. Kalau dekat-dekat aja kurang nggak apa-apa, Bu. Jadi tadi dari 65 orang itu yang turun di Barabai ada 38 orang dewasa tambah 1 balita. Di Kandangan ada 15 orang, Binuang ada 4 orang, dan di Rantau ada 5 orang tambah 1 balita. Jadi ada 65 orang sudah yang daftar ulang ya untuk yang ini yang pasti yang fix nanti akan berangkat untuk mudik. Itu PP Pak atau ada yang pulang aja atau yang pergi aja? Untuk PP tadi berarti masih banyak set kosong nih. Oh tidak, karena seperti yang disampaikan Pak Andri tadi kayaknya gini nih Mas Iwan, kita memfasilitasi sebanyak apa yang ada gitu ya penumpangnya. Karena menyesuaikan. Kita memaksimalkan yang 65 ini aja, Bu. Memaksimalkan yang 65 ini untuk difasilitasi dulu untuk mudiknya. Gitu. Karena kalau kita sudah benar-benar siap, nanti mungkin kita akan buka kuota kali ya Pak ya. Yang ini kuota maksimal. Untuk tahun depan kita menyiapkan, mudahan anggaran ada, Bu. Jadi kita menyiapkan sampai Tanjung Tabalong dan nanti Kota Baru. Mudahan nanti anggaran nanti disetujui. Jadi penambahan unit melalui sistem sewa. Ada yang sampai Tanjung nanti beberapa unit. Jadi mudahan tahun depan kita bisa lebih prepare, lebih wah lah. Survei dulu deh Pak kayaknya, survei dulu ke masyarakat kira-kira berapa orang nih yang bakalan mudik ke arah Tabalong atau ke arah Kota Baru nih. Jadi gitu ya. Banyak Bu. Ya. Walaupun nggak mudik ya, tapi jalan-jalan ya. Mungkin Sabtu nih kemarin kendalanya kita, jadi kurang mensosialisasikan, kurang lama lah mensosialisasikan. Jadi kemarin tuh rencana kita ada ke Tanah Bumbu juga, cuma dari survei yang dilakukan oleh teman-teman dan respon dari masyarakat itu tidak terlalu banyak ke arah sana gitu loh. Jadi kalau seandainya muat 1 bis mungkin kita kirim. Betul, Bu. Nah, cuma karena mungkin cuma ada 5 atau 6 orang ya nggak mungkin kemarin kita 10 kalau nggak salah yang Kota Baru. Iya. Mungkin ini juga dikarenakan ya itu tadi kata Pak tadi kita kurang sosialisasi ya, kurang lama kita menggaung-gaungkan ini sehingga masyarakat kita belum nyampe informasinya ke mereka gitu. Kebiasaan kan emang fenomenanya seperti itu, ketika udah jalan, loh kok nggak tahu sih, tahu aja dari kemarin. Salah gitu satu kan. Alasannya Bu, ini kekisruhan tanggal. Iya, betul. Kita kesulitan ya. Kemarin itu di awal kita cuti bersama tanggal 27 kan kalau nggak salah, Bu. 27. Jadi 24 Senin, Selasa, Rabu itu kita masih kerja dan anak-anak masih sekolah. Ternyata di kemudian hari anak-anak duluan tanggal 21. Kemudian waktu di awal Maret ulun waktu ikut rakor inflasi di launch itu ada memang arahan Menteri Perhubungan bahwa pelaksanaan WFA atau FWA ya, FWA tanggal 24 dan 25 untuk menghindari
mudik yang terlalu banyak. Iya. Jadi untuk melerai arus mudik yang terlalu padat gitu. Kemarin itu arahannya adalah untuk perusahaan dan pemerintah pusat dan yang ada di Pulau Jawa. Dan Pemda diharapkan berpartisipasi. Jadi kemarin antara tanggal 23 atau tanggal 26 itu Bu. Kita nunggu kepastian itu dulu, baru sosialisasinya. Gitu ya. Jadi mau disosialisasikan dulu, kita belum bisa menentukan tanggalnya. Betul. Mau ditentuin tanggalnya, takutnya ada perubahan lagi. Ya, karena memang belum. Untuk saat ini, seperti saat ini kan yang mendaftar 100-an lebih. Cuma ketika sudah fix tanggal, mungkin pas di tanggal itu orang ada yang sudah pulang duluan atau yang belum. Jadi banyak yang mundur di situ. Iya, itu jadi yang menyebabkan mungkin jadi banyak yang tidak daftar ulang karena ketidaksesuaian jadwal yang disediakan dengan keinginan masyarakat seperti itu ya. Nah, mungkin ini juga nanti akan jadi bahan pertimbangan kita juga Pak untuk mungkin menambah rute Pak ya, untuk menambah maksud kami menambah jadwal gitu. Mungkin tidak hanya sekali berangkat pulang pergi, mungkin nanti ada beberapa jadi banyak PR-nya nih Dinas Perhubungan jadinya ya. Tetapi yang pasti ini adalah dalam upaya pemerintah daerah kita untuk memberikan kenyamanan fasilitas kepada masyarakat kita dan keamanan serta keselamatan juga ya. Karena sangat berbahaya sekali kalau Anda mudik menggunakan kendaraan roda 2 dengan angkutan yang overload. Misalnya orangnya 3, bawa anak, belum lagi tas ditaruh di depan, diikat di belakang, anaknya kejepit di tengah, belum hujan, belum panas gitu ya. Kemudian juga yang menggunakan roda 4 juga karena begitu banyaknya mungkin nanti yang menggunakan kendaraan pribadi sehingga menyebabkan kemacetan dan juga ramainya arus lalu lintas yang itu juga beresiko terhadap terjadinya kecelakaan di perjalanan seperti itu. Nah, kalau semuanya diakomodir dalam satu bus gitu kan otomatis tidak terlalu padat perjalanan kendaraan di jalan ya Pak ya, sehingga itu juga akan menambah keselamatan bagi masyarakat kita. Karena banyaknya yang ingin kita bahas Pak, tetapi karena waktu kita yang sudah sangat terbatas sekali, kami ingin sebagai closing statement mungkin ada harapan-harapan yang diinginkan dari Dinas Perhubungan dan mungkin juga ada himbauan-himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Silahkan Pak Teddy. Siap. Terima kasih Mbak Eta kepada rekan-rekan pendengar sekalian. Ini waktu mudik sudah mulai mendekat ya, jadi yang kami himbau terkait dengan para pengguna kendaraan bermotor ya, agar selalu mengecek plat jalanan kendaraan bermotor Anda ya secara rutin ya, secara berkala sehingga nanti di dalam melaksanakan kegiatan mudik itu kendaraan Anda juga dalam keadaan yang optimal gitu ya, tidak terkendala. Dan juga kemudian jaga kesehatan dan jangan memaksakan ketika badan tidak fit ya untuk melakukan perjalanan, terutama bagi para supir ya, karena saat ini kan kondisi musim hujan ya, kondisi di jalanan juga ramai padat dan kondisi jalan juga licin, terutama kalau misalnya malam banyak penerangan-penerangan yang kurang maksimal. Jadi kita juga harus menjaga kondisi badan harus fit. Dan juga kalau misalnya dalam perjalanan jangan terlalu ngebut ya. Nah, jangan ngebut. Terus juga kalau misalnya ada tempat untuk beristirahat, sempatkan waktu untuk beristirahat. Nah, kalau misalnya bisa setengah jam untuk memejamkan mata kan, untuk tidur dulu baru berangkat lagi, itu lebih baik daripada memaksakan supaya lebih cepat sampai tapi bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Mungkin itu yang dari kita. Oke, dan biasanya juga kalau mau mudik lebaran ini ada posko-posko yang didirikan Pak ya, untuk tempat beristirahat bagi rest area bagi para pengendara. Nah, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan malu, jangan ragu untuk mampir karena memang posko-posko tersebut disediakan untuk seluruh masyarakat. Jadi jangan takut gitu ya, apalagi kalau di poskonya lihat ada polisi, takut nanti mampirnya. Jangan ya, karena memang posko tersebut disediakan untuk para pengendara
pengendara beristirahat seperti yang Pak Teddy sampaikan tadi, supaya perjalanan Anda bisa selamat sampai ke tujuan. Jadi jangan memaksakan diri di saat Anda tidak fit untuk berkendara. Kalau capek, ngantuk, stop dulu deh gitu, istirahat dulu baru melanjutkan perjalanan. Izin Bu, menambahkan Silakan. juga selain man behind the wheel ya, pengemudinya, penumpang jangan lupa Bu, turut juga menjaga. Oke. Mengingat Kalau berkendaraan jangan bergayaan di belakang, jangan lebih daripada 2 orang, jangan bonceng 3. Terus misalnya kalau mobil 4 juga lah, menjaga akan jangan guringan sebertaan. Ya, gitu betul. loh. Saling mengingatkan, Saling mengingatkan. antara pengemudi dan penumpang. Betul. Betul. Betul, Bu. Satu lagi Pak, mungkin yang perlu juga kita himbau kepada masyarakat kita nih, penggunaan telepon genggam di saat berkendara. Banyak itu ya yang masih. Sekarang saya bingung, ini ojol atau apa sih kok handphonenya dipasang gitu, di stang gitu ya. Kayak seakan-akan kayak ini Grab ya atau nyari rute gitu. Padahal kan udah jelas. Dan juga penggunaan headset nih Pak di perjalanan. Banyak yang kupingnya ditutup pakai headset, mungkin sambil denger lagu di perjalanan atau mungkin siap-siap kali-kali aja ada telepon bunyi gitu kan. Nah, jadi fokus untuk tidak menggunakan telepon ataupun sarana telekomunikasi di saat perjalanan gitu. Mengganggu pendengaran, betul. Mengganggu pendengaran. Kalau kupingnya disumpal pakai earphone gitu kan, mungkin nggak dengar kalau di belakang ada klakson. Betul, Begitu. betul. Apalagi kalau tidak familiar melihat spion gitu kan. Selain klakson juga kadang di kendaraan itu ada bunyi-bunyi yang malah nanti berbahaya Bu. Betul, Kita ternyata nggak tahu ternyata kendaraan kita kletek gitu ya. Apakah rantainya kendor? Misalnya kita nggak tahu karena kuping ditutup gitu ya. Nah, angkutan barang juga jangan angkutan orang Pak ya. Ya. Oke. Nah, itu tadi beberapa hal yang mungkin juga harus kita waspadai ya rekan dengar, karena memang fenomena ini terjadi di masyarakat kita, apalagi penggunaan handphone dan juga headset di saat Anda berkendara. Diupayakan untuk tidak menggunakan hal tersebut di saat Anda di perjalanan. Kalaupun mungkin Anda rasa perlu untuk berkomunikasi, mampir dulu deh, stop dulu, buka handphonenya, telepon atau mau ngecek WhatsApp dulu ada panggilan atau apa, setelah itu baru melanjutkan perjalanan kembali. Seperti itu. Baik rekan dengar, Tuntung Pandang FM, tidak terasa 60 menit sudah kita berbincang-bincang dengan Pak Teddy dan juga Pak Andri terkait layanan mudik gratis ini. Sebenarnya banyak hal lagi yang ingin kita kupas ya, kata Mas Iwan tadi dikupas ya Mas Iwan ya. Namun karena keterbatasan waktu kita, dan sekali lagi kami berharap Anda tetap waspada dan juga menjaga keselamatan Anda, terutama untuk Anda yang punya rencana mudik di saat Lebaran ini. Demikian, terima kasih dulu Pak Teddy dan juga Pak Andri yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam talk show kita pada pagi hari ini. Kita berharap informasi ini adalah informasi yang bermanfaat bagi masyarakat kita, dan kami menghimbau juga kepada masyarakat untuk mari kita sama-sama mendukung program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang lebih meningkat.